pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. KPU Sumatera Selatan tegaskan warga tidak punya undangan dapat mencoblos di TPS dengan menggunakan KTP. KPU Kabupaten Oku Selatan menetapkan jumlah DPT sebanyak 307.000 lebih untuk Pilkada 2024. Itulah diantara informasi yang akan kita hadirkan siang hari ini di hari Jumat tanggal 22 November 2024 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadia, juga rekan Agus, inilah Warta Berita selengkapnya. KPU Sumatera Selatan menegaskan warga tidak punya undangan dapat mencoblos di TPS dengan menggunakan KTP pada Pilkada serentak 27 November mendatang. KPU Provinsi Sumatera Selatan terus mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Ajakan ini disampaikan guna meningkatkan angka partisipasi pemilih. Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranatajaya mengungkapkan hak untuk memberikan suara pada pemilihan kepala daerah dimiliki oleh setiap warga yang berdomisili di Sumatera Selatan, termasuk bagi mereka yang tidak mendapatkan undangan ke TPS. Andika menegaskan pemilih yang tidak mendapatkan undangan dapat menggunakan hak suaranya pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP dengan menunjukkan KTP kepada petugas di TPS pada jam yang telah ditentukan. Kami mengajak seluruh warga Sumatera Selatan hari Rabu tanggal 27 November 2024 mulai pukul 7 sampai pukul 13 datang ke seluruh TPS di wilayah Sumatera Selatan ini. Salurkan hak pilih, ada 2 kotak suara di tiap kabupaten kota untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota. Kemudian kami siap memfasilitasi seluruh warga yang terdaftar sebagai pemilih. Bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih tapi punya KTP setempat, silakan datang mulai pukul 12 sampai pukul 13. Jadi pastikan semua warga Sumatera Selatan datang ke TPS, selfie-selfie di TPS boleh, nongkrong-nongkrong di TPS juga boleh, ikuti prosesnya sampai dengan selesai. Menurut Andika, pemilu kada merupakan momen pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Pada hari itu, masyarakat diajak untuk ikut meramaikan dan menyaksikan proses pilkada, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS dengan semangat dan riang gembira. Riana Pridani melaporkan. BPBD Sumatera Selatan mengidentifikasi 5 daerah di Sumatera Selatan yang dianggap rawan banjir bandang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan menyebutkan ada 5 daerah di Sumatera Selatan yang rawan banjir bandang, yaitu Kabupaten Lahat, Musirawas, Musirawas Utara, Banyu Asin, dan Ogan Komering Ulu, di mana kelima daerah tersebut dilalui sungai besar yang berpotensi meluap saat hujan dengan intensitas tinggi. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman menjelaskan bahwa wilayah dataran tinggi di bagian barat Sumatera Selatan berpotensi mengalami banjir bandang dan tanah longsor. Sementara di daerah bagian timur berpotensi banjir akibat pasang surut air laut. BPBD Provinsi kan upaya yang telah kita lakukan di tanggal 23 Oktober yang lalu kita telah menggelar apel personil dan simulasi peralatan penanggulangan bencana banjir longsor di Sumatera Selatan tahun 2024. Dan telah ada lagi Kabupaten Mus ini ke Oku, Ogan Komering Ulu, beberapa minggu yang lalu telah melaksanakan juga apel kesiapsiagaan bencana. Untuk mengantisipasi potensi bencana, BPBD Sumatera Selatan telah melakukan apel siaga bencana dengan 1.200 personel yang berasal dari berbagai lembaga dan instansi terkait, serta melakukan simulasi peralatan dan perlengkapan untuk minimalisir dampak bencana, termasuk korban jiwa dan kerusakan harta benda. Sudirman menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran sungai untuk selalu waspada terhadap hujan lebat dengan durasi yang cukup lama. Ia menyatakan kesiapsiagaan ini sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang dapat mengancam beberapa wilayah di Sumatera Selatan.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan sejumlah pemeriksaan pada sarana dan fasilitas milik PT KAI Divri 3 Palembang, Sumatera Selatan menjelang masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Manajer Humas PT KAI Divri 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan pemeriksaan dilakukan selama 3 hari meliputi kelayakan sarana kereta penumpang hingga fasilitas penumpang baik di dalam kereta dan juga di stasiun wilayah KAI Divri 3 Palembang. Aida juga mengatakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau sekaligus memeriksa kelayakan operasional KAI Divri 3 Palembang menjelang masa angkutan Natal Tahun Baru 2024-2025. Sementara itu pemeriksaan sarana meliputi pengujian statis dan pengujian dinamis. Adapun pengujian statis terdiri dari uji dimensi, ruang batas sarana, kemudian berat, pengereman, keretakan atau keretakan, beban, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, cahaya dan kebocoran. Sedangkan dari sisi fasilitas stasiun dilakukan pemeriksaan meliputi fasilitas seperti ruang tunggu, musola, toilet, ruang laktasi, water station hingga fasilitas bagi pelanggan berkebutuhan khusus. Semua aspek ini dilakukan pemeriksaan kelayakannya untuk mendukung pelayanan yang optimal bagi penumpang kereta api. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. KPU Kabupaten Oku Selatan menetapkan jumlah DPT sebanyak 307.000 lebih untuk Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 307.834 untuk Pilkada tahun 2024. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan jumlah pemilih pada pemilu legislatif 14 Februari tahun 2024. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Oku Selatan, Yuristiawan Ramadhani mengatakan, setelah menggelar pleno terbuka bersama petugas tingkat kecamatan, Bawaslu, saksi paslon, dan pihak lainnya, pihaknya menetapkan DPT tersebut dari total pemilih yang ditetapkan sebanyak 159.528 adalah laki-laki dan 148.306 adalah perempuan yang tersebar di 19 kecamatan di daerah tersebut. Penurunan sekitar 2.000 pemilih ini terjadi dibandingkan DPT pada pemilu legislatif yang mencapai sekitar 309.000. Dari jumlah DPT kita pada pemilihan serentak 2024 ini mengalami penurunan daripada DPT pemilu tahun 2024. Pemilu 2024 kemarin berjumlah 309.699, sedangkan DPT pada pemilihan serentak 2024 ini berjumlah 307.834. Setelah penetapan di kabupaten, kita akan melaksanakan rapat pleno terbuka di tingkat provinsi, itu pada tanggal 22 September 2024. Setelah pleno DPT tingkat kabupaten, KPU Oku Selatan akan melanjutkan tahapan untuk pleno hasil DPT di tingkat provinsi, termasuk untuk pemilihan gubernur. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan semua pemilih terdaftar dengan baik. Lamsihar Silitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita untuk siang hari ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili pekerjaan bertugas, saya Nadir bersama rekan Agus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.